Udara di Busan akhir musim gugur selalu membawa aroma laut yang khas. Di lantai 7 rumah sakit pusat Busan, Lee Ji-ah menggosok pangkal hidungnya yang berdenyut. Sebagai perawat senior, ia sudah terbiasa dengan siklus hidup dan mati. Namun malam ini, keheningan di koridor terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang membuat perasaannya tidak nyaman. 2 minggu lalu, Kim Ha-yun melompat dari jendela kamar 709. Pihak manajemen bergerak cepat, lebih cepat daripada ambulans yang membawa korban kecelakaan. Mereka menyebutnya kelelahan mental dan memberikan uang duka yang cukup untuk membungkam keluarga Ha-yun yang tinggal di pedesaan luar kota. Jah, kau sudah lihat ini? Choi Min-hee, perawat senior lain yang dikenal paling tajam lidahnya, menunjukkan layar ponselnya. Ada noda hitam besar di sudut plafon kamar rawat rumah sakit. Noda itu berbentuk seperti rembesan air, namun polanya menyerupai telapak tangan manusia yang sedang merangkak. Itu hanya kebocoran pipa, Min-hee. Jangan berlebihan, sahut Ji-ah datar. Meski ia tahu persis, di atas mereka adalah atap beton yang solid. Ah, sial! Lihat tumpukan laporan ini, keluh Park Soyeon sambil melempar sebundel map ke meja. Ia melirik kursi kosong yang biasanya digunakan Kim Ha-yun dengan tatapan kesal. Kalau si lemah itu masih ada, kita tidak perlu begadang mengerjakan ini. Min-hee mendengus, memutar kursinya mendekat. Benar, dia itu memang tidak berguna, tapi setidaknya dia penurut. Hanya karena dimarahi sedikit saja, sampai melompat dari jendela. Benar-benar mental yang rapuh, dia itu hanya ingin mencari perhatian. Tapi caranya saja yang bodoh, timpal Soyeon dengan tawa sinis, sambil mulai memoles kuku jarinya. Sekarang kita yang repot karena tidak ada lagi yang bisa disuruh-suruh untuk shift malam. Ji-ah mendengar setiap kata yang keluar dari mulut mereka tanpa ekspresi. Ia tidak merasa perlu membela seseorang yang sudah mati, apalagi menghentikan obrolan rekan kerjanya yang tidak bermutu. Baginya, rumah sakit hanyalah tempat mencari nafkah, dan empati adalah kemewahan yang tidak ingin ia beli. Ia terus mengetik, mengabaikan atmosfer ruangan yang perlahan mulai terasa lebih dingin dari biasanya. Ji-ah mencoba kembali fokus pada tumpukan dokumen pasien. Di sampingnya, kursi kosong milik Ha-yun masih ada. Ha-yun adalah gadis yang berguna. Ia adalah tempat sampah bagi semua tugas tambahan yang ditolak perawat senior. Ia adalah sasaran empuk saat dokter sedang marah. Dan Ji-ah, ia adalah saksi yang selalu pura-pura tidak mendengar isak tangis Ha-yun. Malam itu jam digital di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Saat-saat di mana tubuhnya mulai lelah. Min-hee baru saja kembali dari bangsal saat wajahnya berubah pucat pasi. Ji-ah, ada yang aneh di 709. Bel pasiennya terus berbunyi, tapi kamar itu kosong. Mungkin korsleting. Ji-ah berdiri, mencoba bersikap rasional. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang. Lampu sensor di langit-langit menyala satu persatu, mengikuti langkah mereka. Namun lampu di depan kamar 709 tetap mati. Pintu itu sedikit terbuka. Dari celahnya mengalir bau yang membuat perut mual. Bau amis yang menyengat, persis seperti darah. Ji-ah mendorong pintu itu. Kamar itu kosong. Hanya ada tempat tidur dengan spray putih yang rapi. Namun, jendela yang seharusnya terkunci rapat itu kini terbuka lebar. Angin malam Busan yang kencang masuk ke dalam, menerbangkan tirai tipis seperti melambai. Di ambang jendela terdapat genangan air yang aneh. Itu bukan air hujan biasa. Cairannya kental, berwarna merah keruh, dan meninggalkan bekas jejak kaki telanjang yang kecil
di sepanjang bingkai jendela. Kalian akan seperti aku. Suara itu bukan berasal dari ruangan, melainkan seolah bergema langsung di dalam kepala mereka. Min Hee berteriak kecil. Tangannya gemetar hebat. Di kaca jendela yang gelap, dalam pantulan yang samar, mereka tidak melihat bayangan mereka sendiri. Mereka melihat sosok Hayun. Tubuhnya hancur dengan sudut-sudut sendi yang tidak wajar. Rambutnya yang panjang dan basah menutupi wajahnya yang remuk. Namun satu matanya yang pecah mengintip dari balik sela rambut, menatap tajam ke arah Min Hee. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Pintu kamar tertutup sendiri. Dalam kegelapan total, Ji-ah bisa mendengar suara nafas yang berat dan basah di belakang lehernya. Bau amis itu menguat, memenuhi paru-parunya, hingga ia merasa tercekik. Aku tidak mau mati. Bisik suara itu, parau dan penuh penderitaan. Saat lampu sensor di dalam kamar tiba-tiba menyala dengan dentuman listrik, sosok itu menghilang. Namun, di leher Min Hee yang putih, kini terdapat bekas cengkeraman tangan berwarna ungu kehitaman. Seolah seseorang baru saja mencoba menyeretnya menuju jendela. Ji-ah berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Ketegangan di kamar 709 menyisakan kesunyian yang mencekam. Ji-ah menarik napas pendek, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia melihat Min Hee jatuh terduduk di lantai. Tangannya terus menyentuh leher, yang kini berhias memar ungu kehitaman. Bekas jemari itu tampak sangat kecil, persis ukuran tangan perempuan. "Kita harus keluar dari sini," bisik Ji-ah sambil memapah Min Hee. Suaranya bergetar, meski ia berusaha keras untuk menutupi ketakutannya. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Teror itu semakin menjadi. 3 hari setelah kejadian di kamar 709, perawat Park So-yeon mengalami kecelakaan. Di tengah jam jaga malam, So-yeon ditemukan tergeletak di dasar tangga darurat. Tulang kakinya patah dan matanya melotot kosong menghadap ke atas. Saat dievakuasi, ia terus meracau dalam kondisi setengah sadar, mengatakan kalau seseorang menarik kakinya dari balik anak tangga. Ji-ah menyaksikan So-yeon dilarikan ke ruang bedah, namun fokusnya teralih pada hal lain. Di dinding putih dekat tangga, ia melihat noda basah, jejak telapak tangan mungil yang merangkak naik hingga ke langit-langit, menghilang di kegelapan koridor lantai 7. Suasana di rumah sakit mulai mencekam. Para staf mulai ketakutan. Min Hee tidak lagi masuk kerja. Ia mengurung diri di apartemennya dengan ketakutan luar biasa akan jendela. Sementara itu Ji-ah mulai mengalami insomnia akut. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara benturan keras. Puncaknya terjadi saat Ji-ah sedang bertugas sendirian di meja perawat. Suasana rumah sakit sangat sunyi. Hanya ada dengung konstan dari mesin pendingin ruangan. Tiba-tiba, telepon internal di meja berdering. Layar digital menunjukkan asal panggilan kamar 709. Ji-ah membeku. Kamar itu telah dikunci sejak insiden terakhir. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gagang telepon. Hening. Hanya ada suara napas yang berat, diselingi bunyi cairan yang menetes. "Halo," suara Ji-ah nyaris tak terdengar. "Eoni, kenapa kau hanya melihat waktu itu?" Suara Hayun terdengar begitu dekat, seolah gadis itu berdiri tepat di belakang kursinya. "Saat melempar map itu, saat mereka mencaciku untuk kesalahan yang tidak aku lakukan, kau hanya diam, kan?"
Jiah memutar kursi dengan cepat, kosong. Namun, di atas meja perawat yang bersih, kini muncul noda basah yang membentuk tulisan tangan yang berantakan. Kalian semua pembunuh. Sensasi dingin menjalar dari kaki Jiah. Saat ia menunduk, ia melihat genangan air keruh mulai merembes dari bawah kolong mejanya. Di dalam air itu, helai-helai rambut hitam panjang mulai muncul, membelit pergelangan kaki Jiah dengan sangat kencang hingga kulitnya memucat. Ketakutan mulai menggerogoti logika Jiah. Ia merasa setiap sudut rumah sakit kini mengawasinya. Para pasien di lantai 7 mulai mengeluh tentang perawat yang menangis di pojok ruangan yang selalu muncul setiap kali lampu dimatikan. Di tengah kekacauan itu, Jiah menyadari sesuatu yang mengerikan. Teror ini bukan sekadar gangguan hantu biasa. Kejadian-kejadian ini adalah pembalasan dendam. Hayun tidak ingin mereka hidup dengan tenang setelah kematiannya. Ia ingin mereka merasakan setiap detik ketakutan yang ia rasakan sebelum ia memutuskan untuk melompat. Malam itu, saat Jiah mencoba membasuh wajahnya di toilet, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak kuyu, namun yang membuatnya menjerit adalah sosok di belakangnya. Hayun berdiri di sana, kepalanya miring dengan ganjil, tangannya yang hancur perlahan merayap ke pundak Jiah. Sekarang giliran kalian, bisik sosok itu dengan seringai yang merobek wajahnya. Jiah terlonjak mundur hingga punggungnya menghantam pintu toilet yang keras. Nafasnya tersengal, dadanya terasa sesak, seolah oksigen di ruangan itu telah habis diisap oleh sosok di depannya. Namun saat ia mengerjapkan mata, cermin itu kembali normal. Sosok Hayun menghilang, menyisakan uap dingin yang menempel di permukaan kaca. Aku harus menghentikan ini, gumam Jiah dengan suara parau. Keesokan paginya, Jiah memutuskan untuk melakukan sesuatu di tengah situasi yang tidak masuk akal. Ia mendatangi apartemen Min Hee. Ia yakin jika mereka mengakui apa yang terjadi dan meminta maaf secara resmi kepada keluarga Hayun, mungkin dendam itu akan mereda. Namun, saat sampai di depan pintu apartemen Min Hee di kawasan pesisir Guangali, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Jiah mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Khawatir akan kondisi temannya, ia menghubungi petugas keamanan gedung. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat Jiah nyaris muntah. Seluruh dinding apartemen Min Hee tertutup noda basah dan jejak tangan hitam. Min Hee ditemukan meringkuk di sudut kamar mandinya yang tergenang air. Matanya terbuka lebar, namun tidak ada kehidupan di sana. Ia meninggal karena serangan jantung. Namun yang mengerikan adalah ada bekas hitam di lehernya, seolah ia dicekik hingga lidahnya terjulur keluar. Di telapak tangannya tertulis pesan yang sama dengan yang Jiah kenal, pembunuh. Jiah kembali ke rumah sakit dengan jiwa yang terguncang. Ia merasa waktu miliknya hampir habis. Setelah memastikan jenazah Min Hee diurus oleh rekan kerja lainnya, ia pergi mengambil kunci cadangan kamar 709 dari ruang administrasi secara diam-diam. Tujuannya satu, ia ingin melakukan ritual penghormatan kecil. Sebuah kebiasaan masyarakat lokal untuk menenangkan arwah yang mati penasaran. Malam itu, Busan diguyur hujan badai. Jiah masuk ke kamar 709 sendirian. Ruangan itu terasa seperti peti mati beton yang dingin. Ia mulai menggeledah laci-laci kosong, berharap menemukan sesuatu. Tepat di bawah tempat tidur, ia menemukan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah sobek. Itu adalah buku harian Hayun. Jiah membukanya dengan tangan gemetar. Halaman pertama
Mereka menamparku hanya karena kesal dengan keluarga pasien. Halaman tengah, perawat park mengancam akan membatalkan sertifikasiku jika aku melaporkan senioritas ini. Halaman terakhir, Jia Sunbai melihatku menangis di gudang, tapi dia hanya lewat tanpa memperdulikanku. Tidak ada menolongku di sini. Air mata Jia jatuh mengenai kertas itu. Rasa bersalah yang selama ini ia tekan kini meluap seperti bendungan yang pecah. Maafkan aku, Hayun. Aku minta maaf, isak Jia di tengah kegelapan kamar. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis, hingga napas Jia mengeluarkan embun. Pintu kamar tertutup dengan dentuman keras. Suara tawa pelan yang menyayat hati terdengar dari arah jendela. Jia mendongak dan melihat sosok Hayun merayap turun dari plafon. Gerakannya patah-patah, dengan bunyi tulang yang berderak setiap kali ia bergerak. Wajahnya yang hancur kini berada hanya beberapa inci dari wajah Jia. Maaf, bisik Hayun. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas pada logam. Maaf tidak bisa mengembalikan hidupku, Sunbai. Jia mencoba berlari ke pintu. Namun kakinya terasa berat, seolah semen basah telah mengeras di sekitar pergelangan kakinya. Ia menoleh ke bawah dan menjerit histeris. Puluhan tangan pucat muncul dari lantai, mencengkeram kakinya, menariknya perlahan menuju jendela yang terbuka lebar. Tubuh Jia terseret di atas lantai keramik yang dingin, meninggalkan jejak gesekan yang menyakitkan pada kulitnya. Puluhan tangan pucat yang muncul dari lantai itu terasa sedingin es, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Jia ditarik menuju jendela kamar 709 yang kini terbuka lebar, mengundang badai busan masuk ke dalam ruangan. Hayun, berhenti, tolong, teriak Jia. Kuku-kukunya mencakar lantai demi mencari pegangan. Sosok Hayun kini berdiri tepat di ambang jendela. Tubuhnya yang remuk tampak bergoyang mengikuti irama angin. Ia tidak lagi tertawa. Matanya yang satu pecah dan yang satunya lagi menatap penuh kebencian yang murni. Kau melihat semuanya, Sunbai. Suara Hayun bergema, tumpang tindih dengan suara guntur. Setiap hari kau melihatku hancur, dan kau memilih untuk tetap menjadi penonton. Jia kini sudah berada di tepi jendela. Setengah tubuhnya telah terdorong keluar. Di bawah sana 7 lantai ke bawah, aspal gelap menunggu untuk menyambutnya. Persis seperti menyambut Hayun malam itu. Dalam keputusasaan yang memuncak, Jia tidak lagi memohon untuk hidup. Ia berhenti melawan. Kau benar, bisik Jia. Air matanya bercampur dengan air hujan yang menghantam wajahnya. Aku pengecut. Aku membiarkanmu mati karena aku takut kehilangan posisiku. Jika nyawaku bisa meredam amarahmu, ambillah. Tapi maafkan aku, Hayun. Aku sungguh minta maaf. Jia memejamkan mata, melepaskan pegangannya pada kusen jendela. Ia siap jatuh. Namun tarikan di kakinya tiba-tiba lenyap. Keheningan menyergap, hanya menyisakan suara hujan yang menderu. Perlahan, Jia membuka mata. Sosok mengerikan itu masih ada di depannya, namun wajahnya tidak lagi penuh seringai. Hayun hanya menatapnya dengan kesedihan yang tak terhingga, sebelum bayangannya perlahan memudar, menjadi kabut tipis yang tertiup angin. Pintu kamar 709 terbuka dengan sendirinya. Jia selamat, namun ia yakin hidupnya tidak lagi sama. Pagi harinya, berita besar mengguncang. Rumah sakit pusat Busan. Perawat Park Soyeon yang kaki patahnya belum sempat sembuh ditemukan histeris di ruang perawatan intensif. Ia mencoba mencungkil matanya sendiri karena terus meracau melihat Hayun berdiri di ujung tempat tidurnya. Dokter menyatakan So Yeon
mengalami gangguan psikotik akut akibat trauma berat, dan dia segera dipindahkan ke fasilitas kejiwaan di pinggiran Busan. Jia berjalan keluar dari pintu utama rumah sakit dengan langkah yang berat. Ia baru saja menyerahkan surat pengunduran dirinya yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu ia berniat pergi ke rumah keluarga Hayun. Di dalam tasnya, ia menyimpan buku harian Hayun, sebuah barang bukti yang menunjukkan ia gagal sebagai perawat, bahkan manusia. Ia berhenti sejenak di tempat di mana tubuh Hayun pernah tergeletak. Jia mendongak ke arah lantai 7. Jendela kamar 709 sudah tertutup rapat dan dipasangi terali besi baru. Namun, di balik pantulan kaca yang gelap, Jia sempat melihat sekilas ujung wajah datar Hayun yang pucat sebelum akhirnya menghilang. Ia tahu Hayun masih di sana. Di dekat jendela itu, diam mengawasi dan menunggu siapa saja yang berani mengulang kekejaman yang sama. Jia menarik napas panjang, berjalan pergi meninggalkan rumah sakit itu selamanya, membawa luka yang akan selalu membekas seumur hidupnya